Suara misterius di balik sawah. Di sebuah desa kecil di Jember, tempatku tinggal. Setiap harinya terasa damai dan menenangkan. Kalau siang hari, suara burung dan tiupan angin dari arah sawah selalu bertiup kencang, menemani warga yang sedang bekerja di sawah. Aku, Dito, murid kelas 6 SD, sudah terbiasa dengan keseharian itu. Tapi begitu malam datang, desa kami seolah berubah wajah. Suara ramai berganti dengan kesunyian. Yang terdengar hanya bunyi jangkrik, desir angin, dan sesekali lolongan anjing dari ujung jalan. Tapi malam Jumat itu berbeda. Di tengah sepi, aku mendengar sesuatu suara yang memecah seluruh keheningan malam. Gembrang, gembrong, gembrang. Aku langsung berhenti di tengah jalan. Suara itu pelan tapi jelas, seperti seseorang yang sedang memukul sesuatu dari arah sawah. Suara apa itu? Bisikku pelan. Aku melihat ke kanan, kiri, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya melihat bayangan padi bergoyang diterpa angin. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Gembrang, gembrang. Aku langsung lari pulang tanpa menoleh sedikit pun. Keesokan paginya, aku cerita ke dua sahabatku, Rani dan Roni. Aku dengar suara aneh semalam, kayak orang mukul kayu, tapi nadanya enak banget. Roni malah tertawa. Wah, wah, ojo-ojo, kuwi hantu tukang kayu. Rani menjawab, iya, apa maneh nek ora penunggu sawah lho. Kowe kok wani metu bengi-bengi? Aku langsung nyeletuk. Ah, gak mungkin hantu. Suaranya enak banget. Ayo, nanti malam aku buktikan. Roni nyengir. Heh, nek tenanan hantu piye? Aku iso mlayu sak desa. Rani melotot. Wes, ra usah gaya dhisik. Tapi yo aku pingin ngerti suarane apa seko sawah kae. Aku tertawa kecil. Pokoknya nanti aku buktikan. Kalau kamu takut, tak gendong ya nanti. Malamnya kami bertiga sembunyi di balik gubuk bambu di tepi sawah. Bulan bulat sempurna. Angin lembut, suasananya sunyi banget. Berharap melihat sesuatu yang sudah kudengar semalam. Tak lama kemudian, suara itu muncul lagi. Gembrang, gembrang, gembrang. Kami langsung menahan napas. Krungu iku, bisik Roni. Dari kejauhan terlihat bayangan seseorang sedang memukul deretan kayu. Kayak musik, kataku pelan. Musik saka kayu? Rani menatap heran. Kami maju sedikit demi sedikit. Dan ternyata
Di depan kami berdiri seorang kakek tua dengan rambut putih dan senyum hangat. Hahaha, bocah-bocah ini penasaran ya, katanya lembut. Kami serempak menunduk malu. Maaf, Kek. Kami kira itu suara aneh. Kakek tertawa kecil. Suara aneh? Coba dengar baik-baik. Ia lalu menabuh pelan alat itu. Suaranya berirama, dan sambil memukul, ia bersenandung lirih. Kami pun terdiam. Suaranya merdu dan kuat. Kakek melanjutkan, kini sambil tersenyum dan memukul dengan lebih semangat. Suara kentongan bergema di seluruh sawah, bercampur dengan tiupan angin dan nyanyian malam. Wah, apik, Kek, ujar Rani pelan. Aku menatap heran. Ternyata ini bukan alat biasa ya. Kakek tertawa kecil. Tentu tidak. Ini kentongan. Orang-orang hanya mengetahui kentongan sebagai pemanggil burung dara. Tapi lama-lama orang Jember menemukan irama di balik suaranya. Maka lahirlah musik kentongan ini. Musik rakyat yang dimainkan dengan hati. Musik kentongan ini tidak hanya terdiri dari satu macam, tapi banyak. Aku menatap alat itu. Jadi, kentongan bisa dipakai buat musik juga, Kek. Kakek mengangguk. Bisa, kalau dipukul dengan rasa, suaranya bisa bicara. Ia kembali menabuh dengan ritme berbeda, sambil melantunkan bait penuh makna. Rani tertawa. Wah, apik tenan, Kek. Maksudnya apa, Kek? Kakek tersenyum. Artinya, jangan suka meremehkan sebelum tahu isi dan maknanya. Banyak yang bilang musik kentongan itu kuno, padahal mereka belum pernah mendengarnya. Lalu kakek memukul kentongannya sekali lagi dan menutup dengan penuh semangat. Kami semua pun terdiam, rasanya hangat. Suara kayu itu seperti membawa kami mengenal rumah sendiri. Aku mau belajar, Kek, kataku dengan lantang. Rani mengangguk. Aku pisan, Kek. Roni ikut nyengir. Asal ojo bengi-bengi yo, Kek. Kakek tertawa. Besok sore datanglah ke rumahku. Kalian akan belajar bagaimana memainkan kentongan dengan hati. Sejak hari itu, setiap sore kami belajar bersama kakek. Kami belajar irama cepat, irama lambat, dan bagaimana membuat bunyi kentongan saling berpadu.
Sampai suatu hari kami tampil di acara panen desa. Di panggung bambu kecil, di bawah lampu obor, kami bertiga menabuh kentongan dengan penuh semangat. Gembrang, gembrang, gembrang. Suara kami bergema ke seluruh desa. Warga bersorak, tertawa, dan ikut menari. Dari jauh, aku melihat kakek tersenyum bangga. Sekarang kalian tahu kan? Katanya setelah acara selesai. Aku mengangguk pelan. Iya, Kek. Suara yang dulu kukira misterius itu ternyata suara jember yang sedang bernyanyi. Amanat. Rasa penasaran membawa pengetahuan baru. Gitu, dan teman-temannya menemukan bahwa kentongan bukan sekedar alat biasa, tapi alat musik tradisi yang lahir dari hati orang Jember. Kentongan merupakan suara kebersamaan dan cinta pada budaya sendiri. Bekal dari ladang kakek tua. Pagi di desa Ledok Ombo. Namaku Sari. Aku duduk di kelas 5 SD Negeri Ledok Ombo. Desaku kecil, tapi indah sekali. Setiap pagi, udara terasa segar dan terdengar suara ayam berkokok bersahutan. Di kejauhan, terlihat Gunung Argopuro berdiri gagah, seolah menjaga sawah-sawah yang hijau membentang. Konon katanya, desaku ini merupakan salah satu desa yang subur karena berada di lereng Argopuro. Aku punya 2 sahabat, namanya Raffi dan Nina. Kami bertiga tak pernah terpisahkan. Setiap sore sepulang sekolah, kami selalu bermain di tepi ladang. Kadang kami membantu kakek Tarjo, petani yang paling tua di desa. Rambutnya putih semua, tapi matanya tajam seperti mata elang. Ia selalu memakai topi caping besar dan membawa tongkat bambu. Kakek Tarjo suka menanam padi dan menyirami tanaman cabai di ladangnya. Walau sudah tua, ia tidak pernah lelah. Kami sering membantunya mencabut rumput sambil mendengarkan cerita-cerita bijaknya yang tak pernah habis itu. Anak-anak, katanya suatu sore, sambil menatap langit jingga. Kalau manusia sudah hidup di dunia, jangan suka lupa ya. Banyak yang lupa bersyukur, lupa menolong, lupa berbuat baik kepada sesama. Nanti hidupnya bisa susah. Kami waktu itu hanya tertawa kecil. Raffi menjawab, "Tenang saja, Kek. Kami kan masih anak-anak, belum sempat lupa." Kakek Tarjo tersenyum. Justru karena masih anak-anak, kalian harus belajar dari sekarang. Aku tidak terlalu memikirkan kata-kata kakek. Bagiku, yang penting
Sore itu aku menang lomba lari melawan Raffi. Keesokan harinya, aku berjalan pulang sendirian dari sekolah. Angin bertiup kencang menggoyangkan daun pisang di pinggir jalan. Saat aku menunduk, mataku secara tak sadar menangkap sesuatu yang berkilau di tanah. Selembar uang Rp5.000. Wah, rezeki nomplok, seruku dengan gembira. Aku pun bergegas mengambil uang itu dan berlari ke arah rumah. Di tengah jalan, aku bertemu Raffi dan Nina yang baru saja keluar dari toko kelontong Buminah. Sari, tadi Buminah cerita kalau ia kehilangan uang Rp5.000 buat beli gula. Kata Nina. Aku terdiam sejenak, lalu cepat-cepat memasukkan uang itu ke sakuku. Rupanya Nina dan Raffi melihatku memasukkan uang Rp5.000 ke dalam sakuku. Jangan-jangan itu uang Bu Mina yang hilang tadi, Sar. Bukan punyanya Ibu Mina kali. Lagian aku yang nemu duluan. Jawabku dengan nada tinggi. Raffi memandangku dengan tatapan serius. Tapi kalau itu uang orang lain, kamu harusnya balikin, Sar. Aku pura-pura tak mendengar dan berlari pulang. Di rumah, aku membeli permen dari uang itu. Rasanya manis sekali. Tapi entah kenapa hatiku terasa seperti ada yang salah. Malamnya aku tersedak saat makan permen itu. Ibu menepuk punggungku dengan panik. Setelah lega, aku berbaring di kamar dan tak bisa tidur. Kata-kata kakek Tarjo terus berputar di kepalaku. Kalau manusia sudah lupa kebaikan, hidupnya bisa susah. Aku akhirnya terlelap dengan perasaan bersalah. Dalam mimpi, aku berjalan di ladang padi. Di ujung ladang tampak sosok kakek tua membawa lentera. Cahayanya menerangi padi-padi yang menunduk. Kakek tua, panggilku pelan. Ia menatapku dengan senyum kecil. Sari kecil, kenapa hatimu berat malam ini? Aku menunduk, tak berani menjawab. Manusia, bila sudah hidup di dunia, sering lupa. Lupa pada kebaikan, lupa pada kejujuran. Jangan sampai kamu salah jalan, Nak. Jalannya manusia itu panjang. Tapi kalau tersesat, susah untuk pulang. Cahaya lentera makin terang sampai akhirnya aku tak bisa melihat wajahnya. Aku menjerit, lalu terbangun. Pagi-pagi sekali, aku berlari ke rumah Bu Mina. Ia sedang menyapu halaman rumahnya. Aku mengeluarkan sisa uang yang aku simpan semalaman. Assalamualaikum, Bu Mina. Waalaikumsalam. Sari, dateng ka emah, Nak. Ki langgo ampun dateng. Bari, sengkok nemu pesek dek jalan. Dikna toko ibu.
Pesek? Wah, mana bi pesek ibu? Beri ibu kalau pain. Pesek 5.000 ke gerek kasak. Engki bu, mana bi paneka pesena ibu. Tapi sengkok ngakoh. Sengkok sempat ngobengi permen setong. Bu Mina tersenyum lembut. Heh, tak penapa, nak. Engkau senang pesen neka kini. Tapi kejujurna beuna seaku. Sengkok takok, Bu. Takok ibu ngosok. Tapi sengkok enggak pesena embalake. Manosa oleh lopa dek kebaikan. Bagus, nak. Beuna ongku anak sing jujur. Enggak sari, pesek bisa sobung. Tapi kejujuran tak oleh sampai elang. Aku merasa dadaku lebih ringan daripada semalam. Raffi dan Nina yang lewat di depan rumah Bu Mina melambaikan tangannya. Mereka pun tersenyum dari kejauhan. Siangnya, aku dan teman-temanku ke ladang membantu kakek Tarjo. Kami mencabut rumput sambil bercerita tentang kejadian itu. Kakek Tarjo pun tertawa kecil dan mengelus kepalaku. Sari, kadang manusia baru ingat kebaikan setelah melakukan kesalahan. Yang penting, kamu mau kembali ke jalan yang benar. Itu yang disebut paneka manosa atau bekal manusia. Bekal manusia? Tanyaku heran. Iya, katanya. Bekal manusia bukan cuma makanan, tetapi hati yang bersih dan pikiran yang jujur. Sore menjelang, matahari mulai turun di balik pohon kelapa. Radio tua milik kakek Tarjo berbunyi pelan. Lagu daerah Manosa terdengar mengalun. Suaranya lembut tapi dalam. Aku dan teman-temanku duduk di pinggir ladang, mendengarkan lagu itu dengan khusyuk. Aku tahu sekarang apa maksud kakek Tarjo selama ini. Manusia memang mudah lupa, tapi selalu bisa belajar dari kesalahan. Selama masih mau jujur dan berbuat baik, jalan pulang akan selalu ada. Jadi, berbuat kesalahan bukan suatu hal yang salah, asal tidak mengulangi kesalahan itu yang kedua kalinya. Amanat. Jangan pernah lupa berbuat baik dan jujur. Sekecil apapun, kesalahan adalah guru, dan kejujuran adalah bekal manusia untuk hidup bahagia ke depannya. Nada gurindam yang hilang. Setiap pagi, aku selalu datang paling awal ke sekolah. Udara masih segar, halaman masih sepi, hanya terdengar kicau burung di pohon jambu dan hembusan angin yang masuk lewat jendela kelas. Namaku Ratna Atmajasari, tapi murid-murid biasa memanggilku Bu Ratna. Aku guru seni budaya di SD Nusantara, sebuah sekolah kecil di pinggir kota Jember yang selalu penuh tawa dan warna.
Mengajar di sini membuatku bahagia. Tapi belakangan ada satu hal yang sering membuatku berpikir. Zaman sekarang ini anak-anak lebih banyak yang hafal lagu-lagu dari ponsel mereka. Bahkan tarian dan juga video dari internet lebih mudah untuk mereka tiru. Tapi jarang dari mereka yang mengetahui apa itu syair, pantun, bahkan gurindam. Padahal semua itu adalah bagian dari jiwa budaya kita sendiri. Tiba-tiba muncul di pikiranku untuk mengadakan sebuah kegiatan untuk mengenalkan budaya-budaya lama itu agar tetap hidup. Tapi aku masih bimbang tentang apa yang bisa kulakukan bersama mereka di sekolah. Sesuatu yang bukan hanya seru, tapi juga punya makna. Suatu pagi, kepala sekolah mengumumkan, Bu Ratna, minggu depan sekolah kita ikut Festival Budaya Sekolah Nusantara. Tolong bimbing murid-murid agar menampilkan sesuatu yang khas dan bermakna ya. Aku pun mengangguk, sambil dalam hati berkata, wah, ini momen yang tepat untuk aku mengenalkan budaya ke anak-anak. Kebetulan banget, semalam aku sudah membuat rencana. Tapi, bagaimana ya? Aku tak punya banyak ide. Sore itu, setelah jam pelajaran usai, aku membereskan buku-buku di ruang guru. Di pojok lemari yang sudah tua, aku menemukan sebuah buku lusuh bersampul coklat. Di dalamnya tertulis, kumpulan gurindam dan syair Melayu lama. Aku membuka pelan-pelan. Tulisan tangan tua itu masih terbaca jelas. Carilah sanak naik pedati. Selagi rusa ada di taman, jadilah anak yang baik hati. Berbagi rasa sesama teman. Aku terdiam. Gurindam, syair nasihat yang dulu sering dinyanyikan, tapi kini hilang dari sekolah-sekolah. Aku tahu, gumamku pelan. Kita akan menampilkan ini di festival. Keesokan harinya, aku membawa gitar tua dari rumah. Anak-anak menatap heran. Bu, hari ini kita belajar musik ya? Tanya Eka. Kita akan belajar gurindam, suara lama yang hampir tidak pernah terdengar. Aku menulis di papan tulis bait pertama dari buku tua itu. Lalu, aku mulai memetik gitar dan menyanyikan lembut. Anak-anak langsung bersorak kecil. Wah, lucu Bu, nadanya enak banget. Aku pun tersenyum lebar. Nah, mulai sekarang kita buat lagu gurindam versi kalian sendiri. Lagu yang isinya nasihat baik tapi bisa dinyanyikan. Selama beberapa hari kami berlatih, anak-anak membuat irama dengan gelas, tepuk tangan, dan gendang kecil. Ruang kelas dipenuhi tawa, nada, dan kata-kata penuh makna. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Aula kota ramai oleh murid-murid dari berbagai sekolah. Ada yang menari, ada yang memainkan angklung, ada yang membaca puisi, dan masih banyak lain. Ketika giliran kami tiba, aku berdiri di pinggir panggung melihat anak-anakku tersenyum percaya diri.
Mereka mulai bernyanyi. Penonton ikut bertepuk tangan. Suara anak-anak menggema lembut, membawa pesan sederhana, tapi indah dan penuh makna. Setelah pertunjukan usai, salah satu juri mendekatiku. "Bu Ratna," katanya tersenyum. "Terima kasih, Gurindam sudah lama tak terdengar di panggung sekolah. Anda membuatnya hidup kembali." Aku terharu, tak menyangka bahwa gurindam yang kami bawakan dapat menyentuh hati para pendengar. Aku tahu nada gurindam yang hilang kini telah kembali. Aku yakin bahwa nada gurindam bisa kami lestarikan dan kenalkan lebih luas agar tetap hidup. Lagu yang kami buat itu akhirnya kami beri nama Syair Gurindam. Amanat cerita. Budaya tidak akan hilang selama masih ada yang mau menjaga dan meneruskannya. Melestarikan budaya tidak harus dengan cara yang sulit. Ada banyak cara asal ada kemauan dan niat tulus dari dalam hati. Banyu dan layangan. Suara gemericik air jatuh dari pancuran mengiringi angin di pagi yang sejuk itu. Banyu, sang pangeran dari negeri air, sedang membersihkan dirinya di kolam pemandian yang tak jauh dari kerajaannya. Di atas kepalanya, Banyu melihat sebuah benda asing yang melayang-layang. Benda tersebut berbentuk seperti kotak, tetapi bagian bawahnya lebih panjang. "Benda apa itu?" pikirnya dalam hati. Benda tersebut terlihat terbuat dari lembaran tipis seperti daun dan berwarna-warni, serta memiliki ekor yang panjang. Penasaran dengan benda tersebut, Banyu perlahan mendekati benda yang melayang di atas kepalanya. Tiba-tiba datang embusan angin kencang yang membuat benda itu terbang semakin jauh. Banyu bergegas mengejar benda itu mengikuti keinginan hatinya. Derap kakinya yang melangkah lebar bergema di sepanjang jalan. Tanpa disadari, sang pangeran masuk ke dalam hutan belantara. Benda tersebut tersangkut di antara dua pohon yang membentuk seperti pintu. "Oh, tidak! Di mana aku? Ayahanda melarangku masuk ke dalam hutan sendirian," gumam Banyu. Padahal seharusnya sekarang dia kembali ke kerajaan. Namun, karena sudah terlanjur, Banyu pun meneruskan perjalanannya. Terlihat cahaya aneh yang menyelimuti di antara kedua pohon tersebut. Tapi Banyu tidak peduli. Banyu fokus pada benda yang tersangkut di atas pohon itu. Rasa penasarannya semakin meningkat sebab ada buah unik dari pohon yang di depannya sekarang. Buah yang bergelantungan di sepanjang batang pohon itu menarik perhatiannya. Buah tersebut berbentuk bulat lonjong dengan duri-duri di sekitarnya. Yang membuatnya semakin menarik, tercium aroma yang sangat manis dari buah tersebut. Banyu melihat sekelilingnya untuk mencari galah yang bisa dipakai untuk mengambil benda tadi. Saat mendapatkan galah yang dicarinya, Banyu berusaha menggapai benda tersebut. Hap! Dapat! Banyu berhasil mendapatkan lembaran tipis itu. Namun, ada yang aneh.
Ia mendengar suara ketukan nada yang saling bersahutan diiringi dengan suara seruling bambu dari kejauhan. Tak lama kemudian, angin berambus dengan kencang dan menerpa tubuh Banyu. Wush, wush. Tak mau benda yang berhasil didapatkannya terbawa angin, Banyu memeluknya erat-erat. Namun, tanah di sekitarnya bergetar dengan hebat dan muncul genangan air yang cukup dalam. Banyu terjatuh. Ia berteriak saat terseret masuk ke dalam genangan air tadi. Dan seketika, sekelilingnya menjadi gelap. Anehnya, saat Banyu membuka matanya, ia sudah berada di dunia lain. Banyu dengan pakaiannya yang basah habis terkena air berdiri sambil memegang benda yang tadi didapatnya. Wah, ternyata banyak sekali benda yang mirip dengan miliknya berterbangan di langit. Di depannya, lapangan rumput penuh dengan orang dewasa dan anak-anak kecil. Mereka sedang berkumpul. Ada pula yang sedang memukul-mukul tabung dari kayu. Lembaran warna-warni itu terlihat diikat dengan seutas benang yang dipegang orang yang sedang menerbangkannya. Mereka terlihat sangat gembira. Banyu yang kebingungan hanya terdiam. Sampai salah satu anak menyadari keberadaannya dan bersahut dengan keras. Ngapes, sapa Jieu? Nak kana anyar ye? Arapa kelambina becakepi? Banyu diserbu oleh anak-anak yang sedang bermain di sana. Mereka semua berlari ke arahnya. Sapa bekna? Bane dari dina ye? Tanya salah satu anak berbaju hijau. Mari alango ye? Arapa angkui kelambi Jieu? Ngaku teh neng drama-drama? Sahut yang lain. Iya, jawab. Cek Todus, kata anak yang pertama kali melihatnya. Banyu takut. Ia tidak paham apa yang diucapkan anak-anak itu. Suara mereka saling bersahutan di telinga Banyu. Tetapi ia tidak paham satu pun perkataan mereka. Banyu semakin bingung. Orang-orang tidak mengenalnya sebagai pangeran dari negeri air. Akhirnya, Banyu membuka suara. Kalian bicara apa sih? Anak berbaju hijau menepuk jidatnya. Marara, tak oning bahasa Madura Jia. Angkui bahasa Indonesia bainat. Balas yang lain. Kamu nggak bisa bahasa Madura. Bukan orang sini ya? Kenalin, aku Dion. Ucap anak di sampingnya sambil mengulurkan tangan. Banyu menyalami tangan Dion. Saya Banyu. Pangeran. Pangeran? Kamu habis main drama ya? Jadi pangeran apa? Sahut gadis berbaju hijau yang bernama Manda. Belum sempat dijawab, gadis lain bernama Rara menyahut. Kamu dari mana? Negeri air. Banyu menjawab dengan gugup. Oh, jadi pangeran dari negeri air. Terus kok basah semua bajumu? Kecemplung sungai ya? Manda tertawa terbahak-bahak diikuti anak-anak yang lain. Pak Syaiful, salah satu orang dewasa yang berada di lapangan tersebut mendekat. Sudah, jangan dikerumuni, kasihan. Siapa tadi namamu, nak? Saya Pak Saiful. Saya Banyu. Nak Banyu, ayo ganti baju dulu, biar tidak sakit. Dion,
Nanti kamu minta ibu buat ambilin baju buat Banyu ya. Pinta Pak Syaiful pada Dion. Siap, Pak. Dion mengangkat tangannya sambil hormat. Ayo Banyu, kita ganti bajumu dulu. Ajaknya pada Banyu. Mereka pun berjalan berdampingan menuju rumah Pak Syaiful. Sepanjang perjalanan, Banyu banyak berbincang dengan Dion. Banyu bercerita bahwa tadi dirinya sedang mengejar benda asing yang mereka terbangkan tadi. Ternyata nama benda tersebut adalah layangan. Kemudian Banyu juga bercerita bahwa dia tiba-tiba jatuh ke dalam genangan air dan tiba di sana. Saat kembali ke lapangan, Banyu ikut bermain layangan bersama yang lain. Banyu belajar cara menerbangkan layangan dari anak-anak lainnya. Saat menerbangkan layangan, mereka sambil menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Saat layangan Banyu berhasil diterbangkan, ia bersorak dengan gembira. Yeay! Selama bermain layangan, Banyu memperhatikan bahwa anak-anak lainnya memukul-mukul tabung kayu dengan berbagai macam ukuran untuk mengiringi nyanyian mereka. Banyu yang penasaran pun bertanya pada Dion. Itu apa? Kenapa bisa mengeluarkan bunyi begitu? Dion menjelaskan dengan sabar. Itu namanya kentongan, Banyu. Kentongan itu alat musik khas daerah kami, Jember. Kentongan itu terbuat dari kayu nangka dan kami biasa memainkannya bersama-sama sambil bernyanyi, sambungnya. Wah, unik sekali ya. Bolehkah saya coba ikut memainkan alat musiknya? Pinta Banyu. Tentu saja boleh. Ayo, sini aku ajari, sambut Dion dengan gembira. Hari itu, Banyu belajar cara bermain kentongan dan juga cara menerbangkan layang-layang. Banyu merasa sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman baru. Tak terasa, hari sudah mulai gelap. Banyu merasa bersalah pada sang raja, ayahandanya. Banyu yang gelisah menatap langit sambil berdoa. Ya Tuhan, bagaimana ini? Hari sudah mulai petang dan hamba belum kembali ke kerajaan. Pasti keluarga hamba khawatir. Tolong tunjukkan jalan pada hamba. Dion yang sedari tadi memerhatikan Banyu pun mendekat. Banyu, sudah sore. Ayo, saya antar kamu pulang ke kerajaanmu. Wah, kamu tahu caranya, Dion? Mata Banyu berbinar mendengar perkataan Dion. Iya, saya tahu. Kakekku pernah bercerita. Jika kita berjalan di antara dua pohon nangka yang ada di dalam kebun sana yang kamu lewati tadi, kita bisa ke negeri air. Saya kira dulu kakek hanya mendongeng. Ternyata negeri kamu benar ada. Jelas Dion. Kalau begitu, tolong antar saya ke sana ya. Terima kasih untuk hari ini, Dion. Sama-sama Pangeran Banyu. Akhirnya Banyu dan Dion pun berpamitan ke anak-anak yang lain. Kemudian Dion mengantar Banyu kembali ke dua pohon nangka yang saling berdampingan membentuk sebuah pintu itu. Perlahan Banyu berjalan di antara dua pohon itu. Seketika angin berembus dengan kencang dan tanah di bawahnya bergetar. Banyu menutup matanya dan tubuhnya pun terseret ke dalam genangan air sekali lagi.
Saat membuka matanya, ia sudah kembali berada di kolam di mana ia mandi tadi pagi. Ternyata sang raja sudah menunggu di sana. Ayo Hondo! Banyu pun berlari ke pelukan sang raja. Nang ning nong. Pagi itu, udara di lapangan terasa sejuk. Rara, Mandalika, Sekar, Dion, serta anak-anak kentongan lainnya sedang berlatih kentongan bersama. Ada 6 kentongan yang mereka gunakan pagi itu. Masing-masing anak memainkan satu kentongan. Kentongan yang paling kecil dimainkan oleh Sekar. Kentongan yang lebih besar dimainkan oleh Mandalika. Sedangkan Dion, anak laki-laki bertubuh kurus, memainkan tamborin sebagai instrumen tambahan. Kentongan yang berukuran sebesar galon dimainkan oleh Wawan. Alam memainkan bagian kentongan terbesar kedua. Sedangkan kentongan yang paling besar dimainkan oleh Gilang. Purbararang yang sering kali dipanggil Rara merupakan sang ketua kelompok. Ia merupakan gadis yang tegas dan juga cerdas. Mara, Bek Nasedejeh, mulai latihan na ya kanca-kanca? Ajak Rara pada teman-temannya. Bek Nasedejeh, mainan yang nang ning nong, Marara. Jangan marah-marah dong, ucap Mandalika yang tak mengerti bahasa Madura. Gilang tertawa terbahak-bahak. Maksudnya marah itu, ayo Man, bukannya lagi marah-marah. Oh, aku kira lagi marah-marah, makanya bilang marah. Balas Mandalika. Kamu ini ada-ada saja, Man. Ya udah, kita pakai bahasa Indonesia saja ya habis ini, teman-teman. Sahut Rara. Yuk, sahut yang lain. Mulai ya. Setong, dua, telok. Mereka semua pun mulai memainkan bagiannya sambil bernyanyi bersama. Masing-masing kentongan mengeluarkan bunyi yang berbeda-beda. Ketika dimainkan bersama, nadanya akan terdengar sangat merdu. Nang, ning, nong. Lagu dimulai dengan ketukan dari Rara. Mandalika dan Gilang menabuh kentongan mereka sambil melompat-lompat saking senangnya. Dion yang memegang tamborin berputar dan menari sambil menggoyangkan tamborinnya. Di tengah latihan, tongkat pemukul milik Sekar terjatuh dan tidak sengaja terinjak kaki Mandalika. Krek! Suara ketukan seketika berhenti. Semua mata tertuju pada tongkat milik Sekar yang kini patah menjadi dua. Wah, apa retretan? Kayak ancar dari dua. Tapi salamanda. Sekar menjerit sambil sesenggukan. Alam dan Wawan saling menatap. Mereka hanya terdiam melihat Sekar menangis. Sedangkan Gilang berusaha menenangkan gadis cilik itu. Sudah Sekar, nanti kita benerin ya, kata Rara mencoba menenangkan.
Aduh, sudah Sekar, jangan menangis, ucap Gilang. Marara, Manda. Sekar nangis. Jarea salah Manda. Dion yang usil membuat keadaan semakin ricuh. Ia memukulkan tamborin yang dipegangnya ke udara. Sekar yang melihat keadaan semakin memanas pun segera menengahi. Mareh Dion, cek gebei Sekar ejen nangis. Ujar Rara. Manda, ayo minta maaf dulu. Lanjut Rara melihat Mandalika yang hanya menunduk. Tapi aku kan gak sengaja. Manda, tak terus salah agi. Tepak mun engak re tak bisa praktek. Rara melotot mendengar ucapan Dion. Neng Dion, benar tak bisa engak cara ya. Mata Mandalika mulai berkaca-kaca karena merasa bersalah. Terlihat air mata hendak keluar dari ujung matanya. Tuh kan Dion, malah bikin Manda ikutan nangis, ucap Gilang. Sudah. Sekar, udah ya, jangan nangis. Rara menepuk pundak Sekar dengan lembut. Sekarang Manda, ayo minta maaf dulu. Nanti kita benerin tongkatnya bareng-bareng. Bujuk Rara. Mandalika mengulurkan tangannya pada Sekar. Sekar, aku minta maaf ya, udah ngerusakin tongkatmu. Sekar masih sesenggukan menyalami tangan Mandalika dengan raut muka cemberut. Iya, Jawabnya pelan. Dion, kamu juga? Rara menoleh pada Dion. Iya. Maaf ya teman-teman. Nah, gitu dong. Jangan pada berantem. Sahut Alam. Iya, betul kata Alam. Nah, sekarang kita coba cari tongkat cadangan buat gantiin punya Sekar bareng-bareng yuk. Ajak Rara pada teman-temannya. Aku tahu. Tunggu di sini. Dion berlari menuju luar lapangan. Nampaknya dia akan mengambil tongkat cadangan yang ada di sanggar. Beberapa saat kemudian, Dion datang dengan wajah merah seperti tomat sambil memegang tongkat pemukul kentongan. Napasnya terengah-engah, seperti habis dikejar angsa. Ini tongkatnya, Kar. Dion mengulurkan tongkat yang dibawanya pada Sekar. Wah, makasih Dion, ucap Sekar yang kini sudah tenang. Kamu kenapa Dion? Kok kayak habis dikejar maling? Tanya Rara memastikan. Itu, Pak Jailani. Dimarahin. Jawab Dion. Hah? Pak Jailani? Dimarahi siapa? Aku. Dimarahi. Karena tongkatnya patah. Jadi, aku lari. Jelas Dion sambil terbata-bata. Rara pun memintanya mengatur nafas. Maaf ya Dion, kamu jadi dimarahi. Kata Sekar menanggapi. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa latihan lagi. Yuk,
latihan bareng-bareng. Jangan ada yang berantem lagi ya. Kita semua kan teman. Ajak Rara pada teman-temannya yang disambut hangat. Pagi itu, meskipun ada sedikit pertikaian kecil, kelompok kentongan Rara dan teman-temannya diiringi dengan semangat persahabatan. Suara ketukan dan nyanyian dari grup kentongan itu bergema di penjuru lapangan, terbawa angin yang berembus di sekitarnya.